Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, baiklah. Masih ada yang belum hadir hari ini? Siapa yang belum hadir hari ini? Ya. Oh ya, oke, tidak apa-apa. Baik. Baiklah. Hari ini kita akan materi kita untuk hari ini itu tentang teks cerita hikayat, ya. Baik, Bapak akan membagikan layar tentang teks cerita hikayat, ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan di slide? Experiences and new opportunities. Sudah? Tunggu. Oke. Baik, Bapak akan membuka materi tentang sastra Melayu klasik. Yang pertama itu materi kita tentang teks sastra Melayu klasik, ya. Nah, apa itu tentang sastra Melayu klasik sendiri? Bahwa sastra Melayu klasik itu adalah sastra yang berbentuk lisan yang tercipta dari suatu ujaran atau ucapan, ya. Kemudian sastra Melayu klasik itu masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam pada abad ke-13. Jadi di mana sastra Melayu klasik itu masuk pada abad ke-13 bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kemudian pengertian dari sastra Melayu klasik itu ada beberapa pengertian. Di sini ada dari Vane bahwa sastra adalah karya fiksi hasil kreasi berupa emosi yang spontan. Kemudian menurut Semi sendiri bahwa sastra adalah suatu bentuk hasil perekaman pekerjaan semi kreatif secara objektif, ya. Kemudian sastra Melayu klasik juga termasuk salah satu karya sastra Indonesia awalnya berkembang pada tahun 1870 sampai 1942, yang mana di lingkungan oleh masyarakat Sumatera, awalnya di Tapanuli, daerah Sumatera, ya. Kemudian sastra Melayu klasik ini bersifat verbalisme, yaitu berupa ujaran dari mulut ke mulut, kemudian pada permakna menerima ujaran tersebut. Nah, berikutnya itu ciri-ciri hikayat itu sendiri. Ada 5 ciri-ciri hikayat. Yang pertama adalah bersifat statis, yaitu tidak pernah berubah meski zaman sudah berubah. Jadi di mana sastra Melayu klasik ini tidak pernah berubah dari zaman ke zaman, dari awal sampai akhir itu sendiri. Berikutnya, sastra Melayu klasik itu bersifat anonim, artinya tidak diketahui nama pengarangnya itu sendiri. Jadi pengarangnya itu kita tidak ketahui siapa nama pengarang itu sendiri. Biasanya di dalam sastra Melayu klasik itu tertulis pengarang NN, ya. Berikutnya, ciri yang berikutnya itu bersifat istana sentris, di mana latar dan tokohnya itu berputaran seputar istana atau kerajaan, ya. Selanjutnya, ciri berikutnya itu fantastis, yaitu berisi hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi di mana sastra Melayu klasik ini bersifat fantastis, hal-hal yang tidak masuk akal, ya. Ciri yang berikutnya adalah bersifat religius, yaitu dipengaruhi oleh nilai moral dan agama, khususnya agama Hindu dan Islam itu sendiri.
Jadi cirinya bersifat religius. Jadi ciri dari sastra Melayu klasik itu ada statis, kemudian ada anonim, kemudian bersifat istana sentris, kemudian bersifat fantastis, kemudian yang terakhir itu bersifat religius. Berikutnya sifat-sifat sastra Melayu. Sifat-sifatnya ada 4 ya. Sifat pertama adalah ceritanya berbentuk prosa narasi atau bersifat prosa ya. Kemudian berikutnya adalah bersifat berupa rekaan fantasi atau berupa rekaan ya. Kemudian sifat berikutnya adalah citra karya klasik, di mana sastra Melayu klasik ini bersifat klasik ya. Jadi ceritanya itu menggunakan cerita-cerita zaman dulu. Itulah materi kita tentang sastra Melayu klasik. Ya, tentang sastra Melayu klasik itu sendiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelumnya, nanti sebentar Bapak putarkan tentang videonya. Oke, sudah kelihatan videonya? Ini dia. Sudah, Bapak. Oke. Hikayat Putri Hijau. Cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan. Oke, baik anak, setelah kalian melihat cerita dari cerita hikayat tadi ya, tentang cerita tersebut ya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi kita? Sungai Musi adalah terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Sungai Musi memiliki panjang yang mencapai 750 km dan menjadi sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Pada aliran sungai yang melintasi kota Palembang, sungai ini memiliki ciri khas sebuah jembatan yang dikenal dengan nama Jembatan Ampera. Pada Jadi bagian kalian sudah aliran menyimak Sungai tadi Musi yang tentang melintas Sungai Palembang, cerita terdapat hikayat sebuah tadi pulau ya. yang dikenal dengan nama Pulau Kemaro. Setelah Pulau itu Kemaro sebenarnya mari adalah sebuah Bapak akan delta di Sungai Musi. memberikan Jarak pulau ini hanya sekitar tugas, 6 ya, km dari Jembatan untuk Ampera yang terkenal. cerita tersebut, yaitu Sebagaimana tempat-tempat tugasnya lainnya di adalah Nusantara, Pulau Kemaro tentang juga memiliki ciri menceritakan khas atau asal-usulnya. melihat Bagaimana hal-hal kisah apa yang ceritanya? ada Mari di kita simak cerita dalam penuturan hikayat berikut tersebut, ini. tentang unsur-unsurnya, Pada unsur zaman dahulu kala, intrinsiknya di seperti wilayah apa, sekitar kemudian Sungai Musi, unsur-unsur ekstrinsiknya berdiri seperti sebuah apa, kerajaan yang bernama Sriwijaya. untuk Kerajaan tersebut tugasnya dipimpin oleh nanti seorang raja silakan yang sudah berusia lanjut. kerjakan di Sang raja memiliki seorang putri nan di cantik GCR-nya jelita. ya. Nanti Bapak akan bagikan Putri tugasnya di tersebut GCR-nya. bernama Siti Fatimah. Untuk tugas GCR-nya nanti Bapak para bagikan pangeran atau seperti pemuda di mencari kerajaan Sriwijaya unsur-unsur intrinsik tidak dan ada yang berani ekstrinsik meminangnya karena sang tentang raja cerita menginginkan hikayat tersebut. anaknya menikah dengan Baik, putra raja yang kaya raya. sebelum mengakhiri Suatu hari, materi sebuah kita, kapal dagang dari ya, Cina ada yang mau datang ke ditanyakan? pelabuhan yang terletak di Sungai Musi dekat dengan Tidak ada? istana kerajaan Baik, mungkin Sriwijaya. Kapal sampai dagang di sini mungkin tersebut untuk ternyata milik materi dari kita hari seorang ini. pedagang Cina Silakan untuk yang satu bernama orang, Tan kira-kira Bun. siapa yang ingin Selain memimpin pedagang, Tan doa Bun sebelum juga kita mengakhiri merupakan kegiatan anak ini. dari Raja Cina.